Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan pada kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita kaum muslimin dan juga seluruh lapisan masyarakat, seluruh dunia bahkan, masih berada di dalam kondisi yang teramat sulit bagi kita semuanya. Masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun itu sangat merupakan ujian yang berat bagi kita semuanya. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang yang beriman pada Allah dan hari pembalasan, maka tidak boleh kita menggerutu, tidak boleh kita berputus asa, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini setidaknya mari kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 3 perkara ataupun 3 kejadian yang bisa kita jadikan contoh untuk kita menghadapi masa pandemi ini. 3 amalan yang bisa kita contoh dari Rasul dan para sahabatnya. Di antara yang pertama adalah dengan musibah para sahabat itu dan Rasulullah juga bisa meningkatkan keimanan dan kesabaran mereka. Jadi jangan dikira wabah ataupun virus yang sedang terjadi itu hanya di masa sekarang saja. Bahkan di masa Rasul SAW itu juga ada wabah yang melanda, namanya ta'un. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha'. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin." Sesungguhnya dia ataupun ta'un itu adalah azab yang dikirim Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ta'un ataupun wabah itu memang Allah kirimkan untuk orang-orang yang kafir, merupakan azab, tapi bagi orang-orang yang beriman itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir bagaimana bisa mungkin musibah kok bisa menjadi rahmat? Lihat. Orang-orang kafir mensikapi musibah, mensikapi bala, mensikapi kesusahan itu mereka dengan menggerutu, dengan gersulo. Tidak terima, bahkan dia mengutuk takdir, menyalahkan orang lain, menyalahkan si fulan, menyalahkan apa sajalah. Itu orang-orang yang kafir. Dan itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita orang-orang yang beriman, lihat bagaimana. Bisa menumbuhkan kesabaran, bisa menumbuhkan keimanan. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ." Dan Allah akan menguji kepada manusia dengan sedikit rasa ketakutan, sedikit rasa kelaparan, dan dikuranginya jiwa, harta mereka yang berupa jiwa, kekayaan, dikuranginya buah-buahan. Maka apa kata Allah? "Wabasyiris sabirin," berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah mereka yang ketika tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita semuanya dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi itu orang-orang yang beriman dalam menerima musibah bisa meningkatkan kesabaran. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya musibah kita mesti sabar, ya, sabar. Sebab dengan kesabaran kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lain halnya dengan orang yang tidak sabar, dia menggerutu, dia menyalahkan takdir, dia mengutuk keadaan, maka itu tidak akan berefek bagi dirinya, bahkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar, dosa-dosa kita berguguran. Bahkan orang yang meninggal dunia di saat wabah taun ataupun wabah yang sedang melanda kita, ya, itu adalah seperti orang yang pahalanya orang yang mati syahid. Ya. Yang kedua, dengan adanya musibah maka akan bisa menumbuhkan optimis. Optimis kenapa? Lihat contohnya. Ketika itu perang Ahzab, ya. Perang Ahzab. Nabi dan para sahabat perang Ahzab itu, bayangkan coba. Orang kafir itu jumlahnya 10.000. 10.000. Sedangkan kaum muslimin cuma 3.000. Kalau dipikir secara nalar, sungguh jauh kekuatan. 10.000 bandingkan dengan 3.000. Perang. Namun kaum muslimin senantiasa optimis, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Muncullah ide untuk membuat khandak ataupun parit dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Membuat khandak karena musuh sudah mengepung kota Madinah, maka ini sungguh kaum muslimin berada dalam tekanan yang luar biasa. Waktunya mepet, sudah dikepung, ya, sehingga harus membuat parit, ya, khandak untuk strategi perang. Ya. Sehingga apa? Sampai-sampai mereka itu lupa makan, bahkan sholatnya pun dijamak, ya. Waktu itu sampai sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijamak jadi satu. Masya Allah, saking dalam kondisi yang betul-betul darurat. Kemudian ketika sahabat ingin memecahkan batu, tidak kuat, ya, nggak bisa, maka harus memanggil Rasul SAW. Akhirnya Rasulullah memecahkan batunya dengan pukulan yang pertama, dar. Tiba-tiba muncullah satu cahaya ataupun kilat, dari percikan itu memercik cahaya. Kemudian Nabi memuji Allah dengan ucapan Allahu Akbar. Demi Allah saya melihat kunci-kunci Syam diberikan pada kita. Demi Allah saya melihat istana merah. Optimis. Kemudian pukul yang kedua, lagi muncul percikan lagi. Kemudian Rasulullah memuji Allah. Allahu Akbar, demi Allah kita akan mendapatkan Persia. Aku pun melihat kunci-kunci dari istana putih. Kemudian pukulan yang ketiga keluar lagi. Kemudian Rasul memuji lagi, Allahu Akbar. Demi Allah, saya diperlihatkan kunci-kunci Son'a. Itu artinya apa? Kaum muslimin akan menguasai Yaman. Ini Nabi dalam kondisi seperti itu memberikan rasa optimis kepada para sahabat. Dalam kondisi yang tertekan, dalam musibah yang luar biasa, Nabi memberikan optimis kepada para sahabat. Dan juga di ayat surat Al-Insyirah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu datang kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan datang kemudahan. Jadi dalam bencana, dalam musibah, kita mesti tumbuhkan optimis kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, hambanya, orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kita lihat bagaimana dengan musibah maka akan meningkatkan kapasitas kaum muslimin. Hadirin ataupun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira lockdown itu hanya ada di saat sekarang. Bahkan di zaman Rasul SAW itu ada lockdown. Kita lihat ketika Rasul dan para sahabatnya diboikot, diputus hubungan dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena dakwahnya Nabi yang luar biasa, orang-orang kafir Quraisy suruh menghentikan dakwah Nabi nggak mau, maka diboikot. Apa isi boikot tersebut? Tidak boleh berjual beli dengan Nabi dan juga kaum muslimin. Tidak boleh menikahkan di antara kepada mereka. Tidak boleh berinteraksi dengan mereka.
Dan ini hal yang sangat menyiksa bagi kaum muslimin. 3 tahun bayangkan. Ya. Diboikot, diisolasi, lockdown. Sampai-sampai apa? Para sahabat itu makan seadanya. Bahkan daun yang mereka jumpai, mereka makan. Kenapa? Karena lockdown, diboikot sehingga dia tidak ada makanan. Atau bahkan mereka ketika menemui kulit onta itu dibakar, ya, diacerkan begitu. Itu untuk simpanan makanan 3 hari ke depan. Ini saking kondisi yang luar biasa. Maka di saat pandemi seperti ini, lockdown seperti ini, kita juga harus mencontoh apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa kita mesti sabar. Sehingga dari peristiwa itu, para sahabat semakin meningkat kapasitas mereka. Semakin optimal keimanan mereka pada Allah SWT. Mereka semakin jadi orang-orang yang luar biasa kuatnya. Maka kita dalam kondisi seperti ini, di lockdown, ya toh, di PSBB ataupun di apalah, maka kita jangan menggerutu. Dengan menggerutu nggak ada gunanya. Bahkan itu dibenci oleh Allah SWT. Dengan menggerutu tidak akan menghilangkan virus begitu saja, tidak akan menghilangkan pandemi begitu saja. Maka nggak usah kita menggerutu. Kita sabar, kita beriman pada Allah, kita bertawakal pada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dari 3 peristiwa tersebut menjadikan gambaran dan ibroh bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang melanda di negeri kita ini, di wilayah kita ini, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan kembali. Semoga saudara-saudara kita yang sehat bisa bekerja walaupun kondisi yang sangat terbatas. Allah taala bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.